Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Kuswari Saputra dengan NIM 2022 1016 0316530. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan berjudul lingkungan pemasaran. Jadi, lingkungan pemasaran mengacu pada semua aspek yang berkaitan dengan mempromosikan dan menyediakan layanan dan produk kepada konsumen. Penting bagi bisnis untuk menyadari semua faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan pemasaran karena informasi ini dapat membantu para ahli membuat kampanye pemasaran yang cerdas, merancang produk yang sukses dan membantu peningkatan pendapatan, mempelajari komponen-komponen lingkungan pemasaran dan dapat membantu Anda menjadi lebih sukses dan menciptakan produk dan menjual kepada konsumen. Selanjutnya ada tahapan dalam lingkungan pemasaran. Di sini ada tiga. Yang pertama mengidentifikasi peluang. Jadi mengidentifikasi peluang itu memahami lingkungan pemasaran Anda membantu Anda melihat dan memanfaatkan peluang pasar sebelum kehilangan keunggulan Anda. Misalnya, di pemasaran Anda melihat peningkatan pembelian digital dibandingkan penjual di toko. Anda dapat memutuskan untuk mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke saluran pemasaran online atau Anda untuk mendorong lebih banyak penjualan. Yang kedua itu ada mengidentifikasi ancaman. Jadi mempelajari marketing environment, Anda mengingatkan Anda akan potensi ancaman yang dapat mempengaruhi aktivitas pemasaran Anda. Misalnya, pemimpin pasar dapat mendiversifikasi portofolio produk mereka untuk bersaing dengan organisasi Anda. Pengetahuan tentang ini Pengetahuan tentang hal ini dapat membantu Anda mengatur ulang upaya pemasaran Anda untuk mempertahankan dan menumbuhkan pangsa pasar Anda. Yang ketiga itu mengidentifikasi perubahan. Jadi memperhatikan marketing environment juga membantu mengelola perubahan dan mempertahankan pertumbuhan dalam ekonomi yang dinamis. Manajer pemasaran dapat meramalkan dan menentukan strategi kampanye pemasaran yang tepat waktu dengan memantau kondisi pasar mereka. Selanjutnya ada karakteristik lingkungan pemasaran. Yang pertama itu dinamis. Dinamis itu adalah faktor-faktor yang memengaruhi marketing environment terus berubah dari waktu ke waktu. Ini bisa merupakan kemajuan teknologi, peraturan industri, atau bahkan selera pelanggan. Kedua, relatif. Marketing environment bersifat relatif dan unik untuk setiap organisasi. Produk tertentu dari perusahaan Anda mungkin lebih cepat terjual di Cina daripada di Eropa karena perbedaan dalam lingkungan pemasaran. Yang ketiga itu ada tidak pasti. Jadi kekuatan pasar tidak dapat diprediksi, bahkan dengan belajar terus-menerus. Anda mungkin menghadapi ancaman atau peluang yang tidak terduga dalam operasi pemasaran Anda. Pemasaran yang mahir harus mampu belajar, berputar, dan menyusun strategi dengan cepat untuk mencapai tujuan mereka. Yang terakhir ada kompleks. Banyak banyaknya kekuatan internal dan eksternal dalam marketing environment membuatnya kompleks dengan berbagai bagian penting yang bergerak. Misalnya, Anda harus mengordinasikan kemampuan dan sumber daya tim Anda dengan ekspektasi pemangku kepentingan, kepuasan pelanggan, dan masalah etika dan lingkungan lainnya. Yang selanjutnya jenis lingkungan pemasaran. Ada dua jenis lingkungan pemasaran yang signifikan. Pertama itu lingkungan internal, lingkungan eksternal. Anda dapat memecah lingkungan pemasaran eksternal lebih lanjut menjadi lingkungan pemasaran mikro, lingkungan pemasaran makro. Selanjutnya ada budaya lingkungan strategi pemasaran mengacu pada pemanfaatan nilai-nilai norma dan kepercayaan suatu masyarakat budaya dalam merancang dan melaksanakan strategi pemasaran. Hal ini penting karena budaya mempengaruhi bagaimana konsumen berpikir, berperilaku, dan membuat keputusan pembelian. Dengan memahami budaya, pemasaran dapat menciptakan kampanye yang lebih relevan dan efektif, serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan target pasar.
Yang selanjutnya, poin dalam lingkungan strategi pemasaran. Pengaruh budaya pada perilaku konsumen, nilai dan norma. Budaya membentuk nilai-nilai dan norma yang mempengaruhi preferensi konsumen terhadap produk dan layanan, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan merek. Bahan dan simbol. Bahasa dan simbol budaya tertentu dapat memiliki makna yang berbeda-beda, dan pemasar perlu memahami ini agar pesan yang disampaikan tidak salah tafsir. Adat istiadat dan tradisi. Adat istiadat dan tradisi suatu masyarakat dapat mempengaruhi cara produk digunakan, dikonsumsi, dan diterima. Yang kedua, ada strategi pemasaran berbasis budaya. Segmentasi berdasarkan budaya. Pemasaran dapat mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik budaya mereka untuk menargetkan kampanye yang lebih spesifik. Adaptasi produk dan layanan. Produk dan layanan dapat dimodifikasi atau disesuaikan agar sesuai dengan preferensi budaya lokal. Selanjutnya, poin dalam lingkungan strategi pemasaran. Tantangan dan peluang, perbedaan budaya. Memahami dan menavigasi perbedaan budaya antar negara atau wilayah adalah kunci keberhasilan pemasaran global. Kedua, perubahan budaya. Budaya terus berkembang sehingga pemasar perlu terus memantau perubahan dan menyesuaikan strategi. Yang terakhir ada globalisasi dan lokalitas. Pemasar perlu menyeimbangkan pesan global dengan sentuhan lokal untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, pemasaran lintas budaya. Pemasaran lintas budaya adalah strategi yang mempertimbangkan perbedaan budaya dalam memasarkan produk atau layanan dengan tujuan menjangkau konsumen dari berbagai latar belakang budaya. Ini melibatkan penyesuaian pesan pemasaran, taktik, dan pendekatan secara keseluruhan agar sesuai dengan nilai, kepercayaan, dan norma budaya target pasar. Selanjutnya, penting pemasaran lintas budaya. Pentingnya pemasaran lintas budaya itu ada beberapa. Pertama itu menghindar kesalahan budaya. Memahami perbedaan budaya membantu perusahaan menghindari kesalahan pemasaran yang dapat merugikan citra merek dan efektivitas kampanye. Yang kedua, meningkatkan penerimaan produk. Dengan menyesuaikan pesan dan produk dengan budaya target, perusahaan dapat meningkatkan penerimaan produk dan layanan mereka di pasar baru, memperluas jangkauan pasar. Pemasaran lintas budaya memungkinkan perusahaan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, membuka peluang pertumbuhan bisnis, membangun hubungan yang kuat. Dengan menunjukkan pemahaman dan penghargaan terhadap budaya target, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan positif dengan konsumen. Elemen kunci dalam pemasaran lintas budaya. Riset pasar. Melakukan riset mendalam tentang budaya target, termasuk bahasa, adat istiadat, nilai-nilai, dan perilaku konsumen. Adaptasi pesan pemasaran. Menyusun pesan iklan, slogan, visual, dan bahasa yang digunakan agar sesuai dengan budaya target. Pentingnya pemasaran lintas budaya. Contoh, pemasaran lintas budaya. Iklan McDonald's di India. McDonald's menawarkan menu yang disesuaikan dengan preferensi makanan India, seperti burger tanpa daging, sapi, dan ayam untuk menarik konsumen lokal. Yang kedua itu ada iklan Coca-Cola di Tiongkok. Coca-Cola menggunakan simbol dan warna yang berbeda dalam iklan mereka di Tiongkok, seperti penggunaan angka 8 yang dianggap membawa keberuntungan. Subbudaya. Subudaya lingkungan dalam strategi pemasaran merujuk pada bagaimana pemasar mempertimbangkan perbedaan nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki oleh kelompok-kelompok kecil dalam suatu masyarakat yang lebih luas. Memahami subbudaya ini memungkinkan pemasar untuk menargetkan pesan dan produk mereka secara lebih efektif kepada segmen pasar yang spesifik. Subbudaya, penjelasan lebih lanjut subbudaya. Subbudaya adalah kelompok dalam masyarakat yang memiliki sistem nilai, kepercayaan, dan perilaku yang berbeda dari budaya yang lebih luas. Contohnya, subbudaya yang termasuk kelompok usia etnis, agama, lokasi geografis, atau bahkan kelompok hobi. Pengaruh subbudaya pada perilaku konsumen. Subbudaya dapat sangat mempengaruhi pilihan produk, preferensi merek, dan cara konsumen berinteraksi dengan produk atau layanan. Misalnya, preferensi makanan, pakaian, atau hiburan dapat sangat bervariasi atau antar subbudaya.
Strategi pemasaran berbasis subbudaya. Segmentasi pasar. Membagi pasar menjadi subkelompok berdasarkan karakteristik subbudaya untuk menargetkan pesan dan produk yang paling relevan. Targeting memiliki subbudaya tertentu sebagai target pasar utama untuk produk atau layanan tertentu. Positioning memposisikan produk atau layanan agar sesuai dengan nilai-nilai dan preferensi subbudaya target. Komunikasi pemasaran mengembangkan pesan dan kampanye iklan yang menggunakan bahasa gambar dan simbol yang relevan dengan subbudaya target. Adaptasi produk memodifikasi produk atau layanan agar sesuai dengan preferensi dan kebutuhan subbudaya target. Contoh, pemasaran produk halal bagi konsumen muslim, produk yang memenuhi standar halal menjadi sangat penting. Pemasaran dapat menargetkan kampanye mereka pada subbudaya muslim dengan menekankan aspek kehalalan produk. Kelas sosial. Kelas sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap strategi pemasaran. Pemahaman tentang kelas sosial memungkinkan pemasaran untuk melakukan segmentasi pasar, mengembangkan produk yang tepat sasaran, dan menciptakan kampanye pemasaran yang efektif sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok. Pengaruh dalam kelas sosial pemasaran. Pengaruh kelas sosial dalam pemasaran segmentasi ada beberapa. Yang pertama itu segmentasi pasar. Kelas sosial menjadi dasar penting dalam segmentasi pasar, memungkinkan pemasar mengelompokkan konsumen berdasarkan karakteristik, perilaku, dan preferensi yang serupa. Yang selanjutnya itu perilaku konsumen. Kelas sosial mengaruhi pilihan produk, gaya hidup, dan keputusan pembelian konsumen seringkali mengaitkan produk dan merek dengan status sosial tertentu. Selanjutnya pengembangan produk. Produk dan layanan dapat dirancang dan dipasarkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing kelas sosial. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Pemasaran perlu menyesuaikan pesan, media, dan saluran distribusi agar sesuai dengan karakteristik masing-masing kelas sosial. Lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran mencakup semua faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan pemasaran perusahaan. Lingkungan ini meliputi lingkungan eksternal, faktor internal perusahaan seperti sumber daya, kemampuan, dan tujuan. Lingkungan eksternal, lingkungan makro, faktor-faktor luas yang mengaruhi semua bisnis seperti ekonomi, demografi, teknologi, politik, dan sosial budaya. Selanjutnya strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana komprehensif yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi ini melibatkan penelitian pasar, memahami target pasar, kebutuhan, dan preferensi mereka. Segmentasi pasar, membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Penetapan tujuan pemasaran, menentukan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Pengembangan bauran pemasaran 4P, produk, harga, tempat, dan promosi. Pelaksanaan dan pengendalian, menerapkan strategi dan memantau kinerjanya. Selanjutnya kelompok acuan. Kelompok acuan ini adalah strategi pemasaran merujuk pada kelompok sosial yang menjadi referensi bagi konsumen dalam pengambilan keputusan, pembelian, dan pembentukan sikap. Kelompok ini bisa merupakan keluarga, teman, kelompok kerja, atau bahkan tokoh idola yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pemasar perlu memahami kelompok acuan ini untuk merancang strategi yang efektif dalam menjangkau dan mempengaruhi target pasar. Selanjutnya, jenis kelompok acuan dan pengaruh pasar. Jenis kelompok acuan, kelompok primer, kelompok yang memiliki interaksi langsung dan intens seperti keluarga dan teman dekat. Kelompok sekunder, kelompok dengan interaksi yang lebih formal dan jarang seperti kelompok kerja atau organisasi profesi. Kelompok aspirasi, kelompok yang ingin dijangkau atau ditiru oleh individu meskipun bukan bagian dari kelompok tersebut. Kelompok disosiasi, kelompok yang ingin dijauhi atau dibedakan oleh individu. Pengaruh kelompok acuan, informasi. Kelompok acuan dapat memberikan informasi tentang produk, merek, atau pengalaman belanja. Selanjutnya norma. Kelompok acuan dapat menetapkan norma-norma perilaku yang mempengaruhi keputusan pembelian, misalnya produk yang dianggap sesuai atau tidak sesuai. Nilai. Kelompok acuan dapat mempengaruhi nilai-nilai yang dianut konsumen yang pada gilirannya memengaruhi pilihan produk. Pengaruh
konformitas. Konsumen cenderung mengikuti perilaku dan preferensi kelompok acuan mereka, terutama jika mereka ingin diterima atau diakui. Selanjutnya, strategi pemasaran dengan kelompok acuan. Strategi pemasaran yang memanfaatkan kelompok acuan. Targeting, memahami kelompok acuan target pasar untuk merancang pesan dan kampanye yang relevan. Endorsement, menggunakan tokoh atau anggota kelompok acuan untuk merekomendasikan produk atau merek. Testimoni, memanfaatkan pengalaman positif dari anggota kelompok acuan untuk membangun kepercayaan. Selanjutnya, komunitas, membangun komunitas online atau offline yang melibatkan anggota kelompok acuan untuk menciptakan rasa memiliki. Selanjutnya, program afiliasi, bekerja sama dengan anggota kelompok acuan untuk mempromosikan produk atau layanan. Contoh, seorang remaja yang ingin terlihat keren mungkin akan mengikuti tren pakaian atau musik yang sedang populer di kalangan teman-temannya. Seorang ibu rumah tangga mungkin akan memilih produk produk perawatan bayi yang direkomendasikan oleh kelompok arisan atau komunitas ibu-ibu. Selanjutnya, strategi pemasaran keluarga. Strategi pemasaran yang menargetkan keluarga sebagai satu kesatuan, bukan individu, disebut pemasaran keluarga. Strategi ini berfokus pada produk dan layanan yang akan memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga, seperti perlengkapan rumah tangga, liburan keluarga, atau makanan. Selanjutnya ada strategi pemasaran dalam keluarga. Lingkungan pemasaran terdiri dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Keluarga sebagai lingkungan mikro adalah salah satu faktor penting dalam lingkungan pemasaran karena keluarga memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembelian anggotanya. Selanjutnya ada manfaat keluarga dan pemasaran dalam keluarga. Manfaat pemasaran keluarga meningkatkan loyalitas merek. Keluarga yang merasa produk atau layanan mereka sesuai dengan kebutuhan mereka cenderung menjadi pelanggan yang loyal. Meningkatkan penjualan dengan menargetkan keluarga, perusahaan dapat menjangkau lebih banyak pelanggan potensial. Membangun citra merek yang positif. Pemasaran keluarga yang efektif dapat menciptakan citra merek yang positif sebagai merek yang peduli dengan keluarga. Contoh penerapan pemasaran keluarga. Iklan produk makanan yang menampilkan keluarga sedang makan bersama. Iklan ini menargetkan keluarga sebagai unit dan menekankan pentingnya kebersamaan saat makan. Promosi paket liburan keluarga. Promosi ini menargetkan keluarga yang mencari liburan yang menyenangkan dan terjangkau. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.